Tugasku menemanimu. 你们身为神形，却掀起战争，使生灵涂炭，海神之戒。Hai sahabat Pasuk, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan melanjutkan menyelam dalam alur cerita novel Solen 2.5 Legenda Alam Dewa. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 2.5 Legenda Alam Dewa. Mari kita lanjutkan. Tolong, Dewa Kehidupan, ayo, kamu masih penegak alam dewa. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Dewa Kehancuran berurusan dengan Dewi Kehidupan, menilai dari situasi saat ini, dia pasti menggunakan beberapa metode untuk mencegah Dewi Kehidupan muncul di sini. Dewa Kehancuran berkata dengan dingin, "Tangsan, jangan naif. Sejak aku meluncurkan serangan ini hari ini, aku secara alami punya rencana. Kau tidak akan memiliki kesempatan. Sudah berapa lama kau berada di alam dewa, namun aku dan Dewi Kehidupan sudah ada sejak awal alam dewa. Kehidupan dan kehancuran saling menguatkan dan ada banyak sebab serta akibat antara alam dewa dan dunia manusia. Hari ini, tidak ada yang bisa menghentikan tekadku untuk perkembangan alam dewa. Apakah itu kau atau orang lain? Bahkan jika dua raja para dewa masih ada, aku tidak akan mengubah niat awalku." Kakak ketiga, pada saat ini tangisan tiba-tiba terdengar. Tubuh Tangsan gemetar melihat ke satu arah. Melihat dua sosok diam-diam muncul di samping awan ungu hitam. Bukankah itu istrinya Showu yang memanggilnya? Di belakang Showu berdiri seorang pria jangkung berbaju besi. Dia menahan lengan Showu membuatnya tidak bisa bergerak. Showu memiliki perut yang besar dan hampir menangis. Rupanya dia benar-benar mengendalikannya. Tangsan yang selalu sangat tenang akhirnya mengubah wajahnya dan berteriak dengan marah kepada Dewa Kehancuran. "Dewa Kehancuran, kau benar-benar secara pribadi memberi perintah dewa negatif dan membiarkannya memasuki komite alam dewa? Kau tidak takut hukuman ilahi?" Dia yang mengendalikan pusat alam dewa dapat sepenuhnya memberikan hukuman ilahi, meskipun hukuman ilahi tidak dapat ditujukan pada penegak hukum seperti Dewa Kehancuran. Dewa tingkat pertama akan sangat menyedihkan menghadapi hukuman ilahi. Dewa Kehancuran berkata dengan dingin, "Apakah kau berani menjatuhkan hukuman ilahi? Istri dan anak-anakmu semua berada di sini. Bahkan jika kau mengendalikan pusat para dewa, tidak mungkin untuk mengendalikan hukum ilahi dan hanya mengenai salah satu dewa. Jika kau tidak takut istri dan anakmu terlibat, kau bisa mencoba untuk menjatuhkan hukuman ilahi." Tangsan tampak sedikit linglung. Trisula emas di tangannya tidak bisa lagi diayunkan. Dewa Kehancuran tiba-tiba berteriak keras, "Aku akan mengambil badaimu yang tak terbatas." Guntur dan kilat ungu hitam jatuh tidak jauh dari Dewa Kehancuran dan Showu. Dengan kekuatan Dewa Kehancuran, bahkan jika guntur dan kilat jatuh langsung ke dirinya, itu bukan apa-apa, tapi Showu tidak bisa menahannya. Showu menjerit dan tubuhnya sedikit gemetar. Situasi Showu agak istimewa. Dia bisa menggunakan kekuatan Dewa Laut dan Dewa Asura bersama dengan Tangsan, tetapi ujian yang dia alami jauh lebih sedikit daripada Tangsan. Dia sebenarnya adalah jenis tingkat dewa yang lebih istimewa, memungkinkan dia memiliki kendali atas dua dewa dengan dirinya sendiri. Bila perlu, dia bisa membantu Tangsan mengendalikan posisi ilahi. Tetapi dalam keadaan normal, dia hanya memiliki kekuatan dewa tingkat 2. Setelah dia hamil, tubuh Showu jelas jauh lebih lemah dan sekarang dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekuatan dewa tingkat 1. Belum lagi Dewa Asura yang penuh dengan aura pembunuhan. Tangsan segera mengerti konspirasi ini telah lama direncanakan. Dewa Kehancuran menahannya dengan petir penghancur ilahi, memungkinkan seseorang untuk memasuki komite alam dewa dan menangkap Showu. Trisula Dewa Laut terangkat tinggi di atas kepalanya dan lingkaran-lingkaran cahaya emas yang dibentuk oleh badai tak terbatas kembali ke Trisula Dewa Laut. Tangsan meraung dengan kata-kata ini, "Kehancuran, aku tidak menyangka kau begitu tercela." Semua orang di alam dewa tahu bahwa Tangsan dan Showu memiliki hubungan yang sangat baik, dan Showu juga merupakan titik terlemah Tangsan. Dewa Kehancuran berkata dengan acuh tak acuh, "Orang yang mencapai hal-hal besar bersifat informal bukan hanya istrimu, putri dan menantumu juga di bawah kendaliku. Kau
tidak memiliki kesempatan. Tapi jangan khawatir, aku akan mengikuti aturan alam dewa dan tidak akan menyakitimu. Aku ingin kau melihat dengan mata kepalamu sendiri bahwa bagaimana aku akan memajukan alam dewa. Pada saat itu aku akan melepaskanmu, tetapi kau tidak akan lagi memenuhi syarat untuk menjadi penegak hukum alam dewa. Tenang saja, kau akan melihatnya. Wajah Tangsan terus berubah, tetapi trisula emas di tangannya perlahan-lahan diturunkan. Dengan kilatan cahaya keemasan, trisula menghilang ke dalam tubuh. Hampir pada saat yang sama, dewa kehancuran telah berubah menjadi cahaya ungu hitam dan muncul di depan Tangsan dalam sekejap, membenamkan telapak tangannya ke dada Tangsan. Shao berteriak dari kejauhan. Tangsan tidak menghindar, hanya menatap dewa kehancuran dengan mata terbakar. Telapak tangan dewa kehancuran menekan dada Tangsan, segera pola cahaya ungu hitam yang tak hitung jumlahnya berubah menjadi simbol aneh dan berputar di sekitar tubuh Tangsan. Simbol-simbol ini terus-menerus mengalir dan kemudian disuntikkan ke tangan kanan dewa kehancuran. Di antaranya, cahaya ungu hitam yang kuat seperti mengalir ke tubuh Tangsan. Wajah Tangsan berangsur-angsur menjadi pucat, tetapi dia tidak bergerak, membiarkan dewa kehancuran bertindak. Tangsan mendengus, tubuhnya bergetar. Dapat dilihat dengan jelas bahwa di dada Tangsan ada segel ungu hitam yang tampak seperti pusaran. Aura ungu hitam menutupi seluruh tubuh Tangsan. Roda cahaya dewa laut di belakang Tangsan telah menghilang. Begitu juga aura kekuatan ilahi yang kuat. Pada saat ini, dia benar-benar tampak seperti orang biasa. Kehancuran, aku harap kau tidak menjadi orang berdosa di alam dewa. Tangsan memandang dewa kehancuran dengan tenang dan berkata perlahan. Dewa kehancuran bergidik. Tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak. Semuanya bergantung pada keberhasilan atau kegagalan. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan Tangsan sudah terbang ke arah Shao dan berhenti di depan Shao. Kakak ketiga, bagaimana keadaanmu? Ini semua salahku. Mata Shao dipenuhi air mata. Tangsan menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Meraih tangan Shao dan berkata, apakah itu dewa atau penegak hukum alam dewa? Di hatiku, itu semua tidak ada artinya dibandingkan denganmu. Selain kamu, apalagi yang lebih berharga? Kakak ketiga, Shao melemparkan dirinya ke pelukan Tangsan. Tangsan mengayunkan tangan kanannya dan kunci emas berbentuk bintang segi 8 terbang menuju dewa kehancuran. Dewa kehancuran mengambilnya dan cahaya merah di matanya melonjak hebat. Ini adalah kunci untuk mengendalikan pusat alam dewa. Dia akhirnya mendapatkannya. Dia sudah menunggu hari ini terlalu lama. Tangsan memeluk Shao dan berkata kepada dewa kehancuran, Shao akan melahirkan. Beri kami tempat dengan lingkungan yang lebih baik. Dewa kehancuran melambaikan tangannya bawa mereka. Lingkaran cahaya perak menyala menyelimuti Tangsan dan Shao yang terbang ke segala arah. Berbalik, dewa kehancuran menghadap komite alam dewa dan sorot mata bersemangat di matanya berangsur-angsur menjadi gila. Akhirnya adalah raja dewa yang mengendalikan seluruh alam dewa. Dewa kebaikan, dewa kejahatan. Dan Tangsan, aku ingin kalian melihat bahwa kalian semua salah. Alam dewa hanya di bawah kendaliku untuk benar-benar bisa mengembangkan kecemerlangan yang paling luar biasa untuk mengendalikan lebih banyak bidang, untuk menikmati lebih banyak kekuatan pikiran. Saat dia berbicara, dia sudah melesat ke arah komite alam dewa, menyatu dengannya dalam sekejap mata dan menghilang. Setelah beberapa saat, kastil besar tempat komite alam dewa berada secara bertahap memancarkan lapisan kecemerlangan ungu hitam, dan aura di sekitarnya juga berubah menjadi warna ungu hitam yang sama, mekar dengan kekuatan kehancuran. Di sisi Huo, Yuhao dan Tang Wutong, dewa emosi dan dewi kupu-kupu terbang untuk waktu yang lama dan akhirnya berhenti di lautan awan. Kekuatan ilahi pribadi dari dewa emosi bahkan tidak lebih unggul dari dewa dosa asal, tetapi ketika ia bergabung dengan dewi kupu-kupu dan jiwa-jiwa mereka menyatu, kekuatan tempur instan yang dapat mereka keluarkan benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan satu kekuatan dewa dosa asal. Bukan hanya kekuatan, itu bahkan dalam hal kecepatan. Jadi mereka akhirnya lolos. Dewi kupu-kupu bertanya kepada dewa emosi, Yuhao, apa yang harus kita lakukan? Ekspresinya sedikit cemas. Apa yang difikirkan dewa emosi, dia secara alami juga memikirkannya.
Dayu Hao sedikit terdiam. Situasinya saat ini sangat buruk. Waktu kita di alam dewa terlalu singkat dan kita bahkan tidak akrab dengan alam dewa. Apakah kamu tahu siapa saja teman ayah mertua? Semakin kuat semakin baik. Dewi kupu-kupu bertanya. Apakah kamu ingin meminta bantuan seseorang? Dewa emosi sedikit mengangguk dan berkata. Menilai dari situasi saat ini, dewa kehancuran mungkin telah menyerang ayah mertua. Begitu dia mengendalikan pusat alam dewa, maka tidak ada gunanya bagi kita untuk melarikan diri. Melalui pusat alam dewa, dia dapat menemukan kita sesegera mungkin. Oleh karena itu, yang dapat kita lakukan sekarang adalah menyebarkan berita tentang apa yang telah terjadi dan apa yang telah dilakukan oleh dewa kehancuran sesegera mungkin dan menyebabkan kejutan di alam dewa. Baru kemudian kita bisa memiliki kesempatan. Dewi kupu-kupu berkata dengan keras. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Ayah sangat kuat. Bahkan jika dewa kehancuran ingin berurusan dengannya itu tidak akan semudah itu. Ayah memiliki pusat dari alam dewa di tangannya. Bagaimana dia bisa dihancurkan dan dikalahkan? Dewa emosi buru-buru memeras tangan istrinya dan berkata, Wutong, jangan khawatir, dengarkan aku. Karena dewa kehancuran berani meluncurkan serangan saat ini dan langsung menyerang kita, itu berarti bahwa dia memiliki pengaturan situasi keseluruhan. Dan itu harusnya dilakukan dengan keyakinan yang kuat. Tentu saja ayah mertua mungkin tidak benar-benar dikalahkan olehnya, tapi setidaknya kemungkinan ini tidak kecil. Setelah dewa kehancuran menguasai pusat alam dewa, kita tidak akan bisa melakukan apapun untuk bersembunyi. Setelah kembalinya 4 dewa dosa asal, kemungkinan besar masalah kita akan datang. Karena itu kita harus tenang sekarang. Dewi kupu-kupu mengerutkan kening dan berkata, dewa kehancuran telah mengendalikan lebih dari 8 dewa tingkat pertama dan dengan kekuatannya sendiri dia menempatkan setengah dari kekuatan tempur kelas atas di alam dewa. Tetapi kekuatan puncak alam dewa yang sebenarnya masih 2 raja dewa dan 3 penegak hukum alam dewa. Ayahku dan dewa kehancuran hanyalah salah satunya. Selain mereka ada dewi kebaikan, dewa kejahatan, dan dewi kehidupan. Dewi kehidupan itu baik dan lembut. Ketika dia menikah dengan dewa kehancuran itu untuk mengatasi kemarahan kehancurannya. Jika dewa kehancuran melakukan sesuatu pada ayahku, maka dia akan menjadi orang pertama yang menolak. Dewa kebaikan dan kejahatan, meskipun mereka datang dalam dewa belum lama ini, mereka telah mewarisi tahta para dewa. Dan kekuatan yang mereka kendalikan bukanlah hal yang sepele. Sebagai suami dan istri mereka bekerja sama, apakah itu ayahku atau dewa kehancuran, kekuatan tunggal tidak dapat dibandingkan dengannya. Jadi bagaimana dewa kehancuran dapat mengendalikan pusat alam dewa dan bahkan seluruh komite alam dewa? Dewa emosi Dayu Hao sedikit mengangguk berkata, apa yang kamu katakan masuk akal dan tidak masuk akal bagi kita untuk terus berspekulasi sekarang. Coba hubungi ayah mertua dan lihat apakah ada gema. Jika ada gema, semuanya akan lebih mudah ditangani. Mata indah Dewi kupu-kupu menyala. Ya, bagaimana aku bisa melupakan ini? Saat dia berbicara, dia perlahan-lahan menutup matanya dan lingkaran ungu emas naik bersamanya. Di dahinya, Dewi kupu-kupu, tanda emas berbentuk trisula perlahan muncul. Setelah bertahap berubah menjadi lingkaran cahaya menutupi tubuhnya. Dewa emosi juga menutup matanya, jiwanya berkembang dan kekuatan jiwa yang kuat menyebar, menutupi area yang sangat luas. Di alam para dewa dalam hal kultivasi spiritual, dia hanya kalah dengan 5 penegak hukum alam dewa. Wajah Dewi kupu-kupu berangsur-angsur berubah dan tangan dewa emosi mengencang tanpa sadar. Dewa emosi dengan kuat memegang tangannya dan menggunakan kekuatannya untuk memberinya kenyamanan. Cahaya keemasan mereda. Dewi kupu-kupu menolak untuk melihat dewa emosi, tetapi mata biru merah muda itu sudah penuh dengan air mata. Dewi kupu-kupu tangutang berkata, Ayah benar-benar mengalami kemalangan. Dewa kehancuran mengancamnya dengan menggunakan ibu. Ayah dan ibu dipenjara oleh dewa kehancuran dan kekuatan ayah juga disegel. Dia meminta kita untuk pergi menemukannya. Dewa emosi berkata dengan sungguh-sungguh, Wutong, saat ini kita harus tenang. Karena ayah mertua meminta kita untuk menemukannya. Pasti ada cara untuk menghadapinya, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, kita bisa menyelamatkan ayah mertua dan ibu mertua. Ya Yu Hao. Dewi kupu-kupu mengangguk patuh. Cahaya keemasan di dahinya menyala lagi dan pola trisula mekar dengan lingkaran cahaya lembut menutupi tubuh keduanya.
mencari arah dan meloncat. Demikianlah alur cerita novel Solen 2.5 Legenda Alam Dewa untuk hari ini. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe karena tugasku kan selalu menemanimu.